dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Ke session kelima, yaitu session tanya jawab, yang pada kesempatan ini saya dibantu oleh rekan saya Pak David Kumala selaku Investor Relation Manager. Pak David, silakan. Terima kasih Pak Marcos. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bagian tanya jawab ini dibagi menjadi 3 sesi, di mana tiap sesi terdapat 3 pertanyaan yang akan dibacakan semua terdahulu sebelum dijawab oleh para direksi. Dan lanjut ke sesi berikutnya. Setiap pertanyaan akan dibacakan dalam bahasa, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Baik, kita mulai sesi pertanyaan pertama. 2 pertanyaan pertama dari sekaligus mengenai sehubungan dengan keuangan dari Robin Sutanto, Mandiri Sekuritas. Dalam kaitannya dengan penyelesaian proyek mana yang diselesaikan dan apakah akan ada lagi yang diharapkan pada tahun 2023. Pertanyaan kedua, dalam kuartal 4 2022 COGS, mengapa pergerakan persediaan negatif dan mengapa biaya bahan baku per ton meningkat? 2 questions in relation to financial by Robin Sutanto. I will read it, both of them. In relation to project settlement, which projects were settled and any more to expect in 2023? For Q4 2022 COGS, why was the inventory movement negative and why did raw material per ton increase? And the last question, pertanyaan terakhir dari Pak Yusuf Winoto, Bahana Sekuritas. Seberapa besar porsi batu bara yang sudah disecure dengan harga DMO? In English, how large is the portion of coal that has been secured at the DMO price? Silakan dijawab, Bapak Direksi. Okay, terima kasih. I will answer number 1 and number 3, and then number 2, I think Pak David Krab will answer about COGS. Yeah. So number 1 about the project settlement, saya bisa sampaikan memang dalam konteks project settlement ini, kan seperti saudara tahu kita ada pandemi. Pandemi ini 2-3 tahun ini, ya dari 2020, 2021, 2022. Nah, mulai dari 2019 kami sebetulnya banyak project yang kita lakukan dan banyak yang kita ada pending project settlement. Nah, masalahnya adalah di zaman waktu pandemi ini tidak ada yang bisa datang ke Indonesia. Nah, waktu itu kami sudah accumulated several provision daripada yang kita sudah lakukan karena banyak kontraktor yang pekerjaan-pekerjaannya pending sehingga kita kadang-kadang kita mesti do it gitu ya. Jadi some claim to them because we have to spend more expenses at our side for the sake of to complete and to finish, and then sometimes kita mesti compensate people karena ada tanah yang kita pakai dan lain-lain, dan ini mesti ada hitung-hitungannya nanti sama kontraktor. Tapi sayangnya karena 2-3 tahun ada pandemi, jadi hampir 4 tahun ini kami ada long outstanding project yang kami mesti hitung-hitungan dengan kontraktor. Nah, ini project ini untuk semen, untuk agregat, dan juga untuk ready mix juga ada tiga-tiganya, 3 bisnis kami. Nah, misalkan saya bisa kasih contoh ya, misalkan nature-nya kayak apa sih? Nah, mungkin saudara atau Pak Robin mau memperjelas apa sih nature. Nah, nature-nya seperti ini, saudara. Misalkan we have several claims ya, let's say the one of the project. Kita punya project dari segi ini 3,5 km conveyor belt, misalkan di salah satu project kami di agregat. Nah, tapi sayangnya mereka nggak bisa datang waktu itu, dan sayangnya kita harus tetap show must go on. Kita harus selesaikan dan kita harus compensate people, dan kadang-kadang dia pasang foundationnya tidak di tempat yang benar sehingga ada rakyat yang datang dan kita mesti bebaskan dan kita mesti bayar kompensasi kepada dia. Sehingga hari ini kami book dulu, ya, kita ada provisi sekian, dan akhirnya tahun ini, tahun 2022, karena kita kesempatan sudah dibuka negara kita,
kita panggil mereka dan kita settle one by one. Nah, itu kurang lebih nature-nya, sehingga pending settlement ini dari semua klaim-klaim ini kita bisa settle in one shot waktu kita udah meeting on-site, kita bisa evaluasi bersama-sama, dan akhirnya kita bisa set perjanjian settlement di tahun ini, dan itu kurang lebih Pak Robin untuk masalah project settlement. Tetapi di luar project settlement, actually we have several other items ya. Maybe Pak David, you want to add something? Several other item such as forex gain and also scrap sales, insurance claim. I think Pak David, yeah, we have some other things, yeah. Yes, I think it's also worth noting, obviously, that last year we also had the one-off, so that was also about 160 billion. That last year in 2021, sorry, the previous year, that related to a sort of gas lease and things that came to an end, and then obviously we had a crystallization of a one-off. And then as you come into 2022, we also had some one-offs, as Pak Christian's just mentioned. Many things being settled, you know, where we weren't able to settle before during the COVID period. And then also on top, there's, you know, insurance claim that we were able to finalize also because we were able to discuss and meet and solve things better. And then there's also the Forex gain, which was also quite significant. So we actually hold probably about $30 to $40 million of coal by the year end. So as the FX obviously moves, then we get some impact. And then there's also rental income, scrap sales. So there's actually many things that are included in that, but obviously most of them are one-off in nature. So generally don't expect that to increase into the next year. You go to the next one. And then in terms of the second question, in terms of the inventory. So as we went from Q3 into Q4, we actually ended up increasing our inventory for some reasons. So basically, as we got to the end of Q4, we found that we were able to achieve higher volumes of DMO coal. Normally, we would look to sort of destock and wind down inventories as we go past the busy season of September, October. And obviously, as you come into November and December, things start to slow down. So we would normally, if you looked at the prior years, start to sort of destock. This year, actually, we ended up increasing our inventories and they actually go up quite significantly. So quite a large part of that is related to the DMO coal. So we ended up increasing our coal, and then when inventories were full, we then actually ended up producing more. So we would then put that to either clinker or cement. So actually, as I said, normally we would decrease and certainly would wind down the inventories of clinker and cement. But due to getting DMO coal, we took that opportunity. So that was a good strategic move to do as we were able to get that. So that's one key part on the inventories. I think the other point actually worth noting is that we actually ended up increasing our amount of kraft paper. So kraft paper also one is that's subject to some disruption due to the Ukraine war and other things, with Segeza paper being in Russia. So we also had some opportunities to increase our tonnages of kraft paper. So we took that opportunity. And it also played nicely into our change in strategic direction to sort of decrease a little bit of the eco pack that we use, which is plastic. And then we ended up we'll use more kraft paper, which sets us up rather nicely as we come into this year, 2023, that we've got the additional kraft paper on stock. So that sort of drove, you know, a lot of the inventory movements. As I said, normally we would decrease, and that's why we see that sort of slightly strange impact coming into from Q3 to Q4. And then in terms of raw materials, so raw materials, as we have many impacts. I think the fuel price is one of those ones that clearly impacts a great deal. Delivery costs are higher, fuel cost of transportation is higher. And then also from imported items, again, those costs went up. WTI went up, freight costs went up, and then also for the Forex as well. So we ended up with many sort of impacts on the raw materials. And then also things like dynamite costs went up, you know, so many things impacting the raw material per ton cost as you go through. And you can probably see that as you track through from Q1 to Q2, and then the impact coming in a bit in Q3, and then also into Q4. So those sort of raw material increases are generally here to stay. Obviously, with the fuel prices up, maybe WTI will go down. That looks like it could come down. Certainly softened compared to 2022, so that hopefully should be some good impacts there. But generally, the kraft paper index is still a bit high. I mean, yes, it's coming off a bit, but that maybe still continues. So generally, the raw material price has gone up.
maybe it's sort of flattish versus the last part into 2023. But you know, it could soften a little bit depending upon WTI and a few other things. Okay, then the third question I think about berapa besar porsi daripada batu bara, daripada Indosemen yang sudah disecure at the DMO price, ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Yusuf. Jadi kita so far sampai kuartal 1 2023 kita secure 100%. Jadi core kita DMO base. Jadi ini tentunya kita bersyukur karena pemerintah mengeluarkan assignment letter untuk DMO tahun ini sangat baik gitu ya. Dia memberikan sampai 1 tahun. Sehingga kami punya waktu yang cukup untuk meng-approach. Demikian pula seperti David Clark tadi sudah sampaikan bahwa di akhir tahun November-Desember kami ambil keputusan untuk memberi core lebih banyak dengan harga DMO. Sehingga itu membuat pemakaian daripada Januari, Februari, Maret ini kami menggunakan batu bara yang dengan harga DMO. Nah, untuk tahun 2023 bagaimana? Nah, tahun 2023 saya sih melihat kita bisa mencanangkan mungkin majority daripada core kita bisa kita beri at DMO. Nah, kalau sudah tanya range-nya, mungkin saya sekarang for conservativeness sekitar 60 to 70%. Maybe that's what we predict. Ya, jadi ini cukup angka yang sangat baik. Tahun kemarin hanya 28%, saudara ya, in average dalam 1 tahun. Jadi kita hanya mendapat 60% di semester keduanya. Nah, saudara, ini tentunya akan peningkatan daripada kinerja Indosemen yang kita bisa expect di tahun 2023. Demikian Pak David Kumala, saya back to you. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke sesi kedua. Pertanyaan pertama datang dari Pak Andreas Saragi dari Samarang Asset Management. Dengan turunnya harga batu bara, bagaimana peluang penurunan selling price dan price war di industri semen pada tahun ini? Translation in English, with the decline in coal price, what are the chances of decreasing ASP and price war in the cement industry this year? Pertanyaan kedua datang dari Felicia Citigroup. Bagaimana proses penjualan dari Maros di kuartal 4 tahun 2022 dan juga kuartal 1 tahun 2023 ini? In English, how is the sales progress of Maros location in the fourth quarter of 2022 and the first quarter of 2023? Pertanyaan ketiga, terakhir, dari Pak Faresi, Korea Investment. Bisa diberikan panduan volume untuk penjualan ekspor tahun ini? In English, please give a sales volume guidance for export this year. Silakan, Bapak. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan 1 dan 2. Nanti saya minta tolong David Clark, maybe you check number 3 for the guidance of the export. Ya. Okay, so number 1. Ya. Dengan declining daripada core price, apakah ada chance untuk harga turun? So, saudara, saya harus menegaskan begini ya. Saudara mesti ingat tahun 2021 itu harga batu bara waktu itu sekitar 30 sampai 40 dolar per ton. Low CV. Jadi low CV yang kami beri itu 30 sampai 40 dolar. Nah, sekarang harga batu bara itu walaupun dengan DMO itu untuk pabrik semen 90 dolar untuk 6.322. Jadi kalau untuk low CV mungkin sekitar 68 dolar, 65 dolar. Jadi kalau kita bandingkan dengan 30 sampai 40 dolar tadi, sebetulnya harga energi itu sudah naik 2 kali lipat. Ya, naiknya 100%. Jadi naiknya 100 sampai 150%. Kalau harga biaya energi itu 50% dari biaya produksi, artinya ASP daripada pabrikan semen itu mestinya meningkat sekitar 50 sampai 75%. Tadi saya sampaikan kurang lebih 30% kalau dari Desember 2021 sudah naiknya. Nah, tentunya kalau untuk menjawab itu, apakah sebenarnya harga semen mestinya turun? Menurut saya tidak. Ya, menurut saya semestinya tidak turun. Kenapa? Karena biaya energinya masih tinggi dibandingkan kemarin, dan mesti diingat bahwa pabrikan semen itu sangat
capital intensif, jadi dalam arti biaya kapitalnya sangat besar. Dan banyak daripada industri semen, bukan hanya industri semen gitu ya, yang memberikan yang melakukan investasi yang cukup tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang jawaban saya. Jadi mungkin saja awal tahun ini biasanya Ibu Bapak in the weak period like raining season or in the weak period like the beginning of the year yang banyak holiday dan lain-lain, biasanya karena utilization kita ngedrop sehingga banyak yang go to the market dengan certain promotion lah, ya, atau pesta toko dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwa yang positif asa Indosemen sih kalau ditanya, Indosemen itu tidak melakukan penurunan daripada price list kita, ya. Itu jawabannya yang saya bisa jawab seperti itu, saudara ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apakah kemungkinan terjadi price war. Menurut saya dengan melihat batu baranya sebetulnya naik sudah begitu tinggi, walaupun dengan DMO dan sebagian dari DMO itu juga nggak murni DMO dan juga nggak semua kita bisa dapat full DMO. Dan sekarang harga fuel ataupun harga bunker, harga tongkang naik banyak, saudara. Ya, jadi ini yang membuat mungkin kita harus berpikir ulang kalau saya sih melihat mudah-mudahan dengan rasional bahwa kita sudah cukup berat, ya, jadi margin kita sudah cukup berat untuk kurangnya modal. Nah, ini tentunya akan membuat pertimbangan yang sangat dalam bagi Indosemen untuk melakukan for the sake of the volume, kita akan hajar-hajaran. Menurut saya kita harus berpikir ulang, ya, sebagai saya ya. Tapi tentunya kita akan melihat bagaimana competitor behavior di kemudian hari. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Felicia, terima kasih pertanyaannya. Felicia bertanya mengenai bagaimana Maros ya penjualannya di kuartal 4 dan kuartal 1. Jadi kalau saya melihat data saya, sebenarnya kuartal 4 itu 2022 sedikit turun, saudara ya, dibandingin kuartal 4 2021. Nah, memang datanya agak kecampur sedikit waktu kita membandingkan Boso sama Maros tahun 2021, itu termasuk Banyuwangi. Sedangkan Banyuwangi di tempat kami termasuk di Indosemen saat ini. Karena datanya seperti itu, karena kami menjual banyak dari sana Tiga Roda dan Raja Wali. Jadi datanya kurang lebih sedikit turun dari 540-an misalkan jadi 470-an, tapi ini agak kecampur-campur sana sini ya. Jadi agak bisa dijawab straightforward. Nah, kalau Q1, jadi kalau Q4 itu after taking over kita memang mengalami penurunan dengan catatan tadi seperti ada kombinasi dan juga ada kita lagi memimpin kenaikan harga. Ya, kita menaikkan harga di Sulawesi Selatan, di Lombok, dan lain-lain. Tentunya ini biasanya waktu kita mengadakan inisiasi untuk menaikkan harga, volume kita juga kena dampaknya. Jadi itu ada minus cukup lumayan ya di situ, jadi minus 10% lebih. Nah, itu sebabnya di kuartal 4. Tapi kuartal 1 setelah udah lebih stabil, kelihatannya kita cukup bertumbuh positif sih, plus 1,5% ya. Kalau kita bandingin dengan kuartal 1 tahun 2023. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Felicia. Question number 3, David, maybe you can help on the export. Yeah, for the export. So basically, it's going to be significantly improved, probably about 3 times the volume, and this will come from the fact that we've got the Maros and the deep water port. So we're actually planning some quite good significant volumes coming from Maros in terms of export. Clearly, this depends upon what the export market looks like. So we'll have to see what the pricing does. Whether obviously there's additional challenges from Vietnam or China or wherever. But overall, as a general position, we're looking to significantly increase the exports and take advantage of that deep water port that the Maros plant brings us. And roughly at the moment, we'll be expecting to increase significantly at about the 3 times. Oke, kita tiba di sesi pertanyaan terakhir. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bu Aurelia Setiabudi dari BNI Sekuritas.
Apakah ada rencana untuk melakukan program buyback saham kembali? In English, are there any plans to conduct a new share buyback program? Pertanyaan kedua dari Pak Arnanto Januri dari JP Morgan. Berapa tren volume saat ini per Maret? Kapan Anda mengharapkan permintaan untuk menunjukkan pemulihan yang berarti, terutama pada semen kantong? Apakah Anda melihat risiko penurunan volume pada semester 2023 karena pemilihan mendatang? In English, what is the current volume trend as of March? And when do you expect demand to show some meaningful recovery, particularly on the bag cement? And do you see downside risk to volume in semester 2 2023 due to upcoming election? Dan pertanyaan terakhir dari Bu Felicia Barus, Citigroup. Bagaimana guidance Indosemen untuk pertumbuhan bak semen curah di tahun ini? Proyek-proyek apa saja yang ada di pipeline tahun ini untuk Indosemen? In English, what is Indosemen guidance for bulk cement growth this year? And what projects are in the pipeline this year for Indosemen? Silakan, Bapak. Yeah, I will ask number one, maybe Pak David Kak to comment on the share buyback, please. Yeah, okay, terima kasih. So in terms of the share buyback, just to remind everybody of what the reasons for that were. So back in 2021, we saw impacts from the share price very, very significantly low. And of course, also at that time, interest rates were very low. So for us to have good utilization of our funds, then we saw that was now a good time for the share buyback. So that's obviously something that we did in the latter part of 21 and then carried it on into 2022. Obviously, the share price stayed low. There was obviously Ukraine war impact and other things. So basically, we were able to achieve a good volume of share buyback at the 2.7 trillion. And that's something that we've been able to achieve. That took our cash, as I mentioned, actually from the year end last year, from the 6 trillion down to, well, much lower, but it came back up to 4.5 trillion. So you can see now that actually our cash level is at a very good, lower, stable position. So we're actually at the moment, quite comfortable with that. So at the moment, I would say there are no plans to do a further share buyback in 2023. But obviously, this is always something that we keep under watch, and we'll see what happens in terms of all the various different aspects, and also in terms of our, financial needs for other projects or M&A opportunities or things like that. So it all depends upon what we want to utilize our cash for, but at the moment, no immediate plans. Terima kasih. Bagaimana tren dari Maret ya? Jadi seperti saya katakan memang bulan Januari, Februari, Maret ini kita melihat pertumbuhan negatif gitu ya. Jadi bulan Maret ini juga saya melihat pertumbuhan masih negatif, mungkin sekitar 9-10% sampai 11% negatif, we'll see ya. Karena kita belum tutup buku, tetapi saya memperkirakan in that range Indosemen punya delivery masih negatif. Nah, kenapa? Saudara, sekali lagi karena memang Januari 2022 sampai bulan Maret itu pertumbuhannya positif tahun kemarin dan cukup tinggi di dalam kuartal 1 itu. Jadi saya melihat cukup unik memang karena kita bandingkan bulan Maret ini, jangan lupa ada bulan puasa yang bergeser 1 minggu sehingga kita terkena biasanya tukang puasa pertama mereka libur 2 harian ya. Itu kita kena efeknya. Nah, itu kurang lebih daripada tren bulan Maret. Nah, bagaimana apakah kita melihat akan ada meaningful recovery? Yes, ya. Itu yang tadi saya sudah mengatakan waktu kita membahas quarter by quarter, kita melihat memang kuartal 1 itu positif, habis itu kuartal 2 negatif, terus kuartal 3 makin negatif, kuartal 4 makin negatif ya. Nah, untuk itu saya melihat tahun ini mestinya on the other way around. Ya, jadi kuartal pertama saya akan melihat pertumbuhan negatif, tetapi saya harapkan kuartal 2 dan 3 dan 4 akan swing positif, bahkan di kuartal 4 di bulan yang biasanya paling tinggi, mudah-mudahan akan swing sangat positif yang membuat kondisi market kalau saya ditanya outlook-nya berapa? 2-4%. Kenapa masih positif, Pak?
Sedangkan sampai sekarang masih negatif cukup lumayan karena kita akan bandingkan dengan low base, terus kemudian high base ya, itu yang kita mesti melihat. Apakah ada kaitannya, ada downside risk berkenaan dengan upcoming election? Ya, cukup menarik kalau saya melihat beberapa penelitian daripada ekonomis ya. Mereka melihat waktu terjadi campaign atau terjadi kampanye, musim kampanye, biasanya money itu banyak di masyarakat ya, karena mereka cetak kaos lah, cetak banner dan lain-lain, sehingga banyak uang yang berputar di masyarakat. Dan depending on the campaign itself sih, tetapi kalau biasanya dalam musim-musim campaign 1 kuartal sebelum election cukup menarik ya, waktu saya melihat Mandiri Sekuritas kalau tidak salah yang memberi The Economist, dia memberikan satu gambaran ini. Ternyata 1 bulan sebelum election, di dalam 4 kali election sebelumnya, konsumsi semen naik. Ya, konsumsi semen naik positif. Nah, tentunya tahun ini we will see, tapi itu yang kami punya proyeksi. Kami punya proyeksi tahun ini masih positif 2% sampai dengan 4%. Ya, dengan pertimbangan seperti tadi saya sampaikan. Kemudian mengenai INTP guidance for the bulk cement growth in this year, ya kita melihat Felicia, kita akan melihat bahwa masih positif dan mungkin berkelanjut akan sekitar 7-10% masih mungkin ya seperti saat ini. Jadi kenapa? Karena saya melihat sebetulnya yang sangat positif adalah IKN. Dari IKN sendiri saya melihat bisa sampai 500.000, 600.000 ton semen yang harus kita supply ke sana. Dan juga waktu saya melihat order book saya, ya order book daripada ready mix, misalkan ready mix di Indosemen maupun klien-klien kita ada Harbour Road misalnya. Ya, Harbour Road itu di Jakarta punya tol, ya, dia akan bikin tol yang di samping Ancol dan seterusnya sampai ke Tanjung Priok, itu Harbour Road yang kita sebut itu 250.000 kubik misalkan. Kemudian kita ada apartemen Adira di Pantai Indah Kapuk yang lagi berjalan. Ada apartemen baru Saviasa, ada Oasis Sudirman, Pakuwon, apartemen di Bekasi, ya, kemudian Cisumdawu, Tol, Agung Podomoro, Cibitung, Cilincing, kemudian data center banyak ya, kemudian Sinarmas, Alam Sutra, Jakarta Garden City, kelihatannya kok semua cukup lumayan ya, cukup menggeliat. Itu yang kami melihat. Demikian juga Jakarta Cikampek 2 Toll Road akan mulai lagi, kemudian IKN tadi saya sudah sampaikan, kemudian Solo Jogja ya, Chandra Asri, Jortu, LRT, MRT, warehouse ya, Patimban juga under tender saat ini. Jadi saya sih melihat Felicia, saya melihat cukup positif dari segi bulk semen, dan dengan melihat pipeline project yang cukup banyak, dan kami sudah menang tender mungkin ada 10-15 project ya, dan ada 11 project lain yang kami lagi tender, dan mungkin kami akan dapat at least setengahnya mudah-mudahan ya. Dan ini membuat ready mix maupun bulk semen kita cukup sibuk, dan itulah sebabnya terminal semen kita cukup lumayan aktif, utilisasinya cukup tinggi. Ini yang saya harapkan ke depan. Dan di satu pihak tentunya Indosemen tetap look forward untuk meningkatkan footprint kita di tahun 2023. Demikian Bapak Ibu, mungkin ini sebagai akhir daripada yang kami sampaikan. Saya balik kepada moderator, kepada MC, silakan. Ya, terima kasih Pak Christian. Demikian sesi tanya jawab ini berakhir. Sehubungan dengan waktu dan banyaknya pertanyaan yang masuk, kami minta maaf karena tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Namun bila ada pertanyaan lanjutan bisa dikirim email ke investor.relations@indosemen.co.id. Saya kembalikan acara ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak David Kumala. Demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama pemaparan kinerja PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran direksi yang telah hadir dan menyampaikan presentasinya. Selanjutnya bagi peserta yang ingin mendapatkan presentasi pada siang hari ini, seluruh materi dapat diunduh pada website perusahaan di www.indosemen.co.id. Dan kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi feedback pelaksanaan acara melalui link yang di-share di kolom chat.
Baik, dan sekian sesi paparan publik pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu peserta paparan publik dipersilahkan untuk meninggalkan room paparan publik pada siang hari ini setelah mengisi feedback.